Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, seperti biasa, pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sharfi wa Lughat. Kalau kemarin kita sudah selesai membahas tentang ya bina, terus kemudian kias istilahi, kias lugawinya, kemudian contoh kias lugawi bina isolasi. Insyaallah pada hari ini kita akan meneruskan yaitu pembahasan tentang isim-isim yang dibaca rofa. Sebelum dilanjut, buat teman-teman semua yang sudah punya kitab, bisa dibuka di halaman ke-25. Dan bagi teman-teman semua yang belum mempunyai kitab Arba'in, bisa chat di nomor S ya, 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Ya, jadi bisa dibuka di halaman ke-25 teman-teman. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua, kan kemarin sebelumnya kita sudah sempat membahas di halaman keempat bahwasanya i'rab yang masuk pada kalimat isim itu ada 3. Sebutkan rofa, nasab, jer. Nah, di situ kan ada tuh isim yang dibaca rofa nih, coba nih. Halaman keempat. Di situ kan ada dijelaskan bahwasanya isim yang dibaca rofa, isim yang dibaca rofa ada 7. Sebutkan fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobarnya mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, khobarnya inna wa akhwatiha, tabilil marfu, naat atau taukid badal. Lah, itu isim yang dibaca rofa. Cuman kan memang di halaman keempat itu cuma dijelaskan secara umum saja, belum secara terperinci. Insya Allah teman-teman di halaman ke-25 ini akan dibahas secara terperinci tentang isim-isim yang dibaca rofa. Jadi buat teman-teman semua, diperhatikan, didengarkan. Kalau misal bermanfaat, di-share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi isim yang dibaca rofa itu ada 7. Sebutkan fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobarnya mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, khobarnya inna wa akhwatiha, tabil marfu, naat atau taukid badal. Yang pertama di sini ada fa'il. Jadi teman-teman, kita kalau menemukan kok ada kalimat isim termasuk dari 7 tadi, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobarnya mubtada, ismnya kana wa akhwatiha, khobarnya inna wa akhwatiha, dan tabil marfuna atau taukid badal, itu dibaca rofa. Maka isim-isim tersebut dibaca rofa. Yang pertama ada fa'il. Jadi fa'il itu teman-teman bahasa gampangnya yaitu adalah pelaku. Jadi orang yang melakukan. Kalau di halaman nanti di halaman ke-47 kalau nggak salah, itu akan dibahas tentang tentang fa'il secara rinci. Cuman di sini dijelaskan bahwasanya fa'il itu ada 3. Fa'il ada 3 nih. Saya lingkarin ya. Nih, jadi fa'il itu ada 3 teman-teman. Fa'il ada 3, sebutkan isim zahir, isim dhamir, muawwal bil masdar. Jadi yang fa'il itu bahasa gampangnya pelaku atau orang yang melakukan. Misal ada lafaz daraba zaidun nih teman-teman. Ada lafaz daraba zaidun. Daraba zaidun. Daraba telah memukul zaidun. Zaid. Jadi pada lafaz daraba zaidun ini menjadi fa'il. Karena daraba telah memukul. Siapa yang memukul? Zaidun, Zaid. Jadi di sini pelakunya itu Zaid. Jadi bahasa gampangnya fa'il itu adalah orang yang melakukan atau pelaku. Lah, fa'il ini terbagi menjadi 3. Ada isim zahir, isim dhamir, muawwal bil masdar. Yang isim zahir seperti contoh lafaz daraba zaidun. Coba kita tarkib. Ada lafaz daraba. Daraba kalimah fi'il madi. Berhubung ini fi'il madi, maka mendeteksinya menggunakan metode fi'il mabni. Teman-teman bisa dicek di halaman pertama. Bagaimana cara mendeteksi kalimat fi'il mabni? Dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, sebab apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, sebab apa, sigot apa, bina apa, madinya bagaimana, kiasnya bagaimana, i'lalnya bagaimana, mananya apa. Jadi lafadz doroba kalimat fi'il madi. Sebab patut tak tanis sakinah, mabni atau mu'rab, mabni. Sebab tidak bisa berubah. Doroba mabni apa? Mabni fathah. Sebab tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Untuk mengetahui fiil itu mabninya mabni apa, sebab apa, teman-teman harus hafal halaman ke-5 atau nanti dihafalkan di halaman ke-34. Doroba mabni fathah sebab tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik.
Doroba sigot. Oh, belum nyampe sigot ya. Santai. Nanti kita lanjutin tarkipannya. Udah kalau kita sudah membahas tentang sigot. Ada lafaz doroba Zaidun. Doroba itu selesai. Selanjutnya ada lafaz Zaidun. Zaidun kalimah isim sebab tanwin. Ini ada tanwinnya dan musnad ilaih. Kan di halaman 3 itu dijelaskan bahwasanya musnad ilaih ada 6. Sebutkan fa'il, naibul fa'il, mubtada, isimnya kana wa akhwatiha, isimnya inna wa akhwatiha, maf'ul bih pertamanya zonna wa akhwatiha. Lah, berhubung Zaidun di sini menjadi fa'il, maka Zaidun dinamakan kalimat isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa fa'il. Zaidun mu'rab atau mabni? Mu'rab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaidun, Zaidan, Zaidin. Zaidun i'rabnya rafa sebab fa'il isim zahir. Lah, jadi kalau ada kita menemukan ada fa'il itu nama maka dibaca rafa atau i'rabnya rafa. Lah, fa'il itu ada 3, ada isim zahir, ada isim dhamir, ma'awal masdar. Pokoknya kalau kita menemukan ada fa'il kok tidak berupa isim domir, itu namanya fa'il isim zohir. Ya teman-teman gitu. Jadi begitu cara menarkib Zaidun. Jadi isim yang dibaca rafa yang itu adalah fa'il. Fa'il yang kedua ada fa'il isim domir. Seperti contoh doroba kias. Doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Yang ketiga ada mu'awal bil masdar. Mawal itu teman-teman artinya diganti. Bil masdar itu artinya diganti dengan masdar. Adalah fat yu'jibuni anta jitahida. Ditakwil menjadi ijtihaduka. Ya, yu'jibuni anta jitahida. Jadi itu ditakwil menjadi masdar. Jadi teman-teman, pokoknya kalau kita menemukan ada fa'il itu pasti dibaca rofa. Ya, ingat. Jadi isim yang dibaca rafa yang nomor 1 adalah fa'il. Yang kedua ada naibul fa'il. Naibul fa'il ini ya mengganti fa'il lah. Lah, fa'il itu nih saya terangin sedikit. Fa'il itu adalah isim yang dibaca rafa atau yang ditakwil yang sebelumnya berupa fi'il atau syibi fi'il mabni maklum. Lah, doroba Zaidun ini namanya fa'il karena sebelumnya berupa fi'il mabni maklum. Doroba itu mabni maklum. Lah beda dengan naibul fa'il. Kalau naibul fa'il teman-teman adalah isim yang dibaca rafa atau yang ditakwil yang sebelumnya berupa fi'il atau syibi fi'il mabni majhul. Lah ingat-ingat, fi'il mabni majhul itu ada 2, fi'il madi dan fi'il mudhari. Teman-teman bisa catat nih, Jadi kan tadi kalau fa'il adalah isim yang dibaca rafa atau yang ditakwil yang sebelumnya berupa fi'il atau syibu fi'il mabni maklum. Ini ada diterangkan di halaman 47. Yang kedua ada naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang dibaca rafa atau yang ditakwil yang sebelumnya berupa fi'il atau syibu fi'il mabni majhul. Mabni majhul. Kalau tadi fa'il itu maklum mabni maklum. Kalau naibul fa'il itu mabni majhul. Lah, fi'il mabni maklum itu ada 3. Madi, mudhari, amr. Madi contohnya doroba. Mudhari contohnya yadribu. Amr contohnya idrib. Yang mabni majhul itu ada 2. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Yang fi'il madi kaidahnya dumma awalhu wa kusiroma qabla akhirih. Artinya di dhammah awalnya, di kasrah huruf sebelum akhirnya. Ada lafaz doroba. Ini bentuknya mabni maklum. Ketika dimajhulkan menjadi duriba. Dumma awaluhu du wa kusiro dan dikasrokan huruf sebelum akhirnya. Riba. Duriba. Yang kayak gini ini sebenarnya yang enak pakai papan tulis ya teman-teman. Enak gitu. Cuman berhubung tidak memungkinkan karena ya kondisi tidak muat juga, kalau papan tulis juga agak sulit. Lebih enak lagi asli pakai tab teman-teman ya. Makanya doain saya supaya bisa beli tab biar nanti kan teman-teman juga lebih enak dalam memahami dan dalam keterangan yang saya jelaskan. Jadi teman-teman minta doanya supaya saya bisa punya tab ya biar bisa lebih mudah dalam menerangkannya. Jadi kalau naibul fa'il itu pokoknya itu. Ya, jadi kalau fi'il mabni maklum ada isim yang dibaca rafa sebelumnya berupa fi'il atau syibi fi'il mabni maklum itu namanya fa'il.
Kalau naibul fa'il sebelumnya berupa fi'il atau syibih fi'il mabni majhul. Mabni majhul ada dua, fi'il madi, fi'il mudhari. Madi kaidahnya tadi dhamma awalhu wa kusira ma qabla akhirih. Artinya di dhamma awalnya di kasrah huruf sebelum akhirnya. Ada lafaz doroba, ini bentuk mabni maklum, dimajhulkan menjadi duriba. Yang kedua, fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mabni majhul kaidahnya dhamma awalhu wa futiha ma qabla akhirih. Artinya di dhamma awalnya di fathah huruf sebelum akhirnya. Adalah lafaz yadribu. Ini bentuk mabni maklum, dimajhulkan menjadi yudrabu. Jadi kalau fi'il madi sebelum akhir di kasroh. Tapi kalau fi'il mudhari sebelum akhir di fathah. Jadi naibul fa'il itu pokoknya. Naibul fa'il ada 3. Sebutkan isim zahir, isim dhamir, ma'ul masdar. Isim zahir contohkan duriba zaidun. Lah, lafaz duriba zaidun ini namanya naibul fa'il karena sebelumnya berupa fi'il mabni majhul. Duriba di dhamma awalnya di kasroh huruf sebelum akhirnya. Jadi ada lafaz punya lobet teman-teman sepertinya. Jadi ada lafaz duriba. Ada lafaz duriba zaidun. Sebentar teman-temannya lagi diperbaiki namanya. Proses. Jadi ada lafaz duriba zaidun, duriba kalimah fi'il madi sebab patut tak tanis sakinah. Mabni atau mu'rab? Mabni sebab tidak bisa berubah. Oh, ada apa? Colokan Jasan. Iklan sebentar. Ini lampunya ya. Sebentar. Biar terang, biar enak itu dilihatnya. Lah, alhamdulillah. Jadi teman-teman ada lafaz duriba zaidun ya, begini kadang-kadang terjadi namanya juga ya. Buatan manusia, kadang hidup kadang mati, santai aja pokoknya. Yang penting teman-teman kan enak, kalau terang ini kan enak, bentar enak, wah enak pokoknya. Depannya gelap dengan petang dedet. Ya. Ada lafaz duriba zaidun. Duriba kalimah fi'il madi. Sebab patut tatani sakinah. Mabni atau mu'rab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Fathah. Sebab tidak bertemu dengan wawu jama dan dhamir rafa mutaharrik. Duriba sigot mustaq fi'il madi. Kok sigot? Dah cukup. Sigotnya nanti dibahasnya, oke? Sedikit demi sedikit. Nanti teman-teman kalau saya terangin sigot sekarang makin pusing nanti ya. Jadi santai aja. Enjoy dulu. Zaidun kalimah. Isim. Sebab tanwin dan musnad ilaih. Ini ada tanwinnya. Pokoknya teman-teman kalau ada menemukan ada harakat double itu namanya tanwin. Lah, tanwin itu tanda-tanda kalimat isim. Tidak pernah ditemukan kalimat tanwin masuk pada fiil apalagi pada huruf. Jadi kalau ada kalimat kok ada tanwinnya itu pasti namanya kalimat isim sebab tanwin. Zaidun kalimat isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa naibul fa'il. Zaidun murab atau mabni? Murab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaidun, zaidan, zaidin. I'rabnya rafa. Sebab naibul fa'il isim zahir. Sama dengan fa'il tadi. Pokoknya kalau ada fa'il atau naibul fa'il yang tidak berupa isim domir itu namanya fa'il atau naibul fa'il isim zahir. Nah, yang isim zahir contohnya duriba zaidun. Selanjutnya yang isim domir. Yang isim domir contohnya duriba kias. Duriba, duribu, duribat. Durib na durib ta durib tu ma durib tum durib ti durib tu ma durib tun na durib tu durib na. Yang terakhir yang ketiga ma'awal bil masdar. Contohnya yuhmadu antajtahida. Yang ketiga isim yang dibaca rafa nomor 3 adalah mubtada. Jadi kalau tadi fa'il itu isim yang dibaca rafa atau yang ditakwil yang sebelumnya berupa fi'il atau syibih fi'il mabni maklum. Bahasa gampangnya fa'il adalah pelaku atau orang yang melakukan. Kalau naibul fa'il isim yang dibaca rafa atau yang ditakwil yang sebelumnya berupa fi'il atau syibih fi'il mabni majhul. Bahasa gampangnya mengganti fa'il. Yang ketiga ada mubtada. Mubtada adalah isim yang dibaca rafa atau yang ditakwil yang sepi dari amil lafzi. Bahasa gampangnya mubtada adalah permulaan kalam. Pokoknya kalau ada kalimat jatuh di awal kalam itu namanya mubtada. Lah mubtada ini termasuk isim yang dibaca rafa.
Jadi kalau kita menemukan ada mubtada itu pasti dibaca rofa. Paham teman-teman? Ya, kurang lebih seperti itu. Mubtada. Mubtada ada 3. Sebutkan isim zahir, isim dhamir, ma'wal bin masdar. Yang isim zahir ada 2. Sebutkan lahu khobar dan lahu marfu sadda masadal khobar. Nih. Yang pertama ada lahu khobar. Yang kedua ada lahu marfu sadda masadal khobar. Jadi teman-teman, lahu khobar itu artinya punya khobar. Setiap mubtada pasti ada khobar. Lah, mubtada yang semacam ini namanya mubtada isim zahir lahu khobar. Misal ada lafaz Zaidun qaimun. Zaidun ini menjadi namanya mubtada, qaimun ini namanya khobar. Ada lafaz Zaidun. Zaidun kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa mubtada. Zaidun mu'rab atau mabni? Mu'rab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaidun, Zaidan, Zaidin. I'rabnya rafa, sebab mubtada isim zahir lahu khobar. Pokoknya teman-teman, kalau kita itu udah ada mahabbah sama ilmu, udah ada rasa cinta sama ilmu, sesulit apapun ilmu itu kita pelajari, pasti nanti akan dialimkan sama Allah, pasti akan dimudahkan sama Allah. Dengan syarat kita sungguh-sungguh, dengan syarat kita terus menerus belajar. Ada orang kok mau ngalim, mau jadi orang pintar, mau jadi orang hebat, mau jadi orang sukses yang ahli ilmu agama, tapi kok istilahnya nggak mau belajar, nggak mau usaha sungguh-sungguh, baca kitabnya malas, belajarnya malas, ikut ngaji ya malas, datang ke kajiannya malas, kumpul sama orang-orang alim malas, ya akan sulit nanti. Ya, jadi walaupun sekarang kita belum alim, belum bisa apa-apa, tapi kalau kita sering kumpul sama orang alim, suka belajar, rajin nuntut ilmu, datang kajian, ya insya Allah pasti akan dialimkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Zaidun itu namanya dibaca rofa sebab i'rabnya rofa sebab mubtada isim zahir lahu khobar. Itu yang disebut dengan lahu khobar. Lahu khobar itu artinya punya khobar. Zaidun Zaid qaimun, orang yang berdiri. Zaidun Zaid qaimun, gimana sih kabar Zaid? Oh, Zaid ini orang yang berdiri. Isim zahir yang kedua adalah lahu marfu sadda masadal khobar. Lahu marfu sadda masadal khobar itu artinya lahu punya, marfu isim yang dibaca rofa, sadda yang menempati masadal khobar, tempatnya khobar. Jadi bukan punya khobar, bukan, tapi punya isim yang dibaca rofa yang menempati tempatnya khobar. Bisa ada lafaz aqaimun Zaidun. Aqaimun apakah berdiri? Zaidun. Aqaimun apakah orang yang berdiri? Zaidun Zaid. Jadi di sini ini bukan menjadi Zaidunnya aqaimun Zaidun. Itu bukan punya khobar, bukan, tapi punya isim yang dibaca rofa yang menempati tempatnya khobar. Aqaimun nih, coba kita tarkib bareng-bareng. Aqaimun. Ini ada hamzahnya teman-teman, jadi jangan digabungin loh. Ini ada hamzahnya. Hamzah ini namanya huruf istifham. Hamzah kalimah huruf istifham. Sebab tidak patut tanda-tanda kalimat isim dan fiil. Mabni atau mu'rab? Mabni. Sebab tidak bisa berubah. Mabni apa? Mabni fathah. Faedahnya istifham. Punya taluk nggak? Nggak punya. Kenapa nggak punya taluk? Karena yang punya taluk hanya huruf jar. Faedahnya istifham. Mananya adakah? Apakah? Qaimun kalimah. Isim. Sebab tanwin dan musnad ilaih. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Qaimun, qaiman, qaimin. Qaimun i'rabnya rafa, sebab mubtada isim zahir lahu marfu sadda masadal khobar. Kang gimana bisa tahunya Kang itu lahu khobar atau lahu marfu sadda masadal khobar? Yang asli semuanya itu dari hasil pengalaman. Kalau teman-teman mau jadi orang alim, caranya harus pengalaman belajar. Kalau kita mau tahu ini mubtada atau fa'il atau naibul fa'il, caranya harus rajin belajar. Paham tuh? Nah, oke. Yang penting mah santai aja. Belajar tuh yang harus yang enak, yang nyantai, enjoy. Gak usah serius-serius. Oke? Mubtada yang kedua adalah mubtada isim domir. Seperti contoh huwa mahum yauma. Aduh, gimana ya? Huwa kia huwa mahum yauma unna antum antunna ana nahnu. Dismisal adalah lafaz huwa qaimun. Huwa kalimah isim domir. Berhubung ini isim domir, maka mendeteksinya menggunakan metode isim mabni. Teman-teman bisa dibuka di halaman pertama, metode isim mabni. Bagaimana cara mendeteksi kalimat isim mabni?
Dengan cara melihat lafadznya, lalu kita tunjuk kalimat apa, mabni atau mu'rab, sebab apa, mabninya apa, mahal apa, sebab apa, ma'rifat atau nakiro, sebab apa, wakil apa, mananya apa, huwa kalimah, isim domir, mabni atau mu'rab, mabni, sebab tidak bisa berubah, mabni apa, mabni fathah, mahal, rafa, sebab mubtada isim domir. Nanti pembahasan mahal dibahas di lain waktu, teman-teman. Yang ketiga adalah muawal bil masdar, artinya diganti dengan masdar. Isim yang dibaca rafa yang nomor 4 adalah khobarnya mubtada. Jadi kalau mubtada dibaca rafa, khobar mubtada juga dibaca rafa. Khobar mubtada ada 2. Sebutkan mufrad, ghair mufrad. Mufrad ada 2. Sebutkan ada jamid, ada mustaq. Jadi mufrad itu artinya, nih ingat teman-teman, yang tadi Pak Ye baru jelasin ini di kajian nih. Mufrad itu artinya tidak berupa jumlah atau syibih jumlah. Yang mufrad ada 2. Sebutkan jamid, mustaq. Nih, jamid ada. Nih saya lingkarinnya biar kelihatan. Jamid, mustaq. Yang jamid ada 2. Sebutkan zat, makna. Zat itu artinya nama barang atau benda, sedangkan makna artinya nama pekerjaan atau kejadian. Ini akan dibahas lebih lanjut nanti di pembahasan tentang sigot di halaman ke-35. Jadi pokoknya teman-teman semua yang penasaran tentang sigot lah, tentang bina lah, tentang bina udah kemarinnya, sigot lah, atau yang lain-lain lah, tentang pembahasan fa'il atau segala macam, pantengin terus channel ini, jangan pindah, pokoknya pantengin terus, oke? Nanti akan saya bahas di pertemuan yang akan datang. Ini yang ada contohnya qalbuka hajarun, qalbuka hatimu, hajarun seperti batu. Nah, ini pada lafaz qalbuka hajarun, hajarun di sini namanya kalimat isim. Sebab tanwin mu'rab atau mabni, mu'rab, sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Hajarun, hajaron, hajarin. Hajarun irobnya rafa, sebab khobar mufradnya mubtada. Yang mana contohnya hada dorbuka, hada ini dorbuka pukulanmu. Jadi pokoknya kalau zat itu artinya menunjukkan nama barang atau benda, sedangkan makna menunjukkan nama pekerjaan atau kejadian. Yang mustaq contohnya zaidun qaimun. Yang ghair mufrad ada 2. Sebutkan jumlah, syibih jumlah. Jumlah ada 2. Sebutkan ismiyah, fi'liyah. Nih, jumlah itu ada 2, ada jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Jumlah ada 2, ismiyah, fi'liyah. Jumlah ismiyah, yang pertama jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Jadi jumlah ismiyah itu tersusun dari mubtada dan khobar. Susunan mubtada dan khobar itu namanya jumlah ismiyah. Seperti contoh, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun Zaid, jariyatuhu tetangganya Zaid, zahibatun. Orang yang pergi. Kurang lebih seperti itu. Yang fi'liyah, jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il, fa'il atau naibul fa'il. Jadi kalau tadi mubtada dan khobar itu namanya jumlah ismiyah, sedangkan fi'il, fa'il atau naibul fa'il namanya susunan jumlah jumlah ismiyah. Fi'il, fa'il atau naibul fa'il namanya susunan jumlah fi'liyah. Seperti contoh, Zaidun koma abuhu, Zaidun duriba abuhu. Yang sibuk jumlah ada 2. Nih bawahnya berapa jumlah ada 2. Sebutkan zorof jar majrur. Zorof contohnya Zaidun indaka. Sedangkan yang jar majrur contohnya Zaidun fidari. Ini kalau kita mau bedah lebih lanjut itu mentarkibnya itu yang asli mungkin teman-teman agak ruwet. Gimana caranya biar nggak ruwet, Kang? Ya, caranya dipraktekin terus. Caranya ditarkib terus menerus. Orang itu kalau mau bisa caranya harus terus menerus. Mungkin teman-teman sudah sering lah dengar cerita Imam Ibn Hajar al Asqalani, yang cerita beliau itu di pondok terus kemudian sulit belajarnya. Kan Imam Ibn Hajar kan ada 2. Ada Imam Ibn Hajar al Asqalani dan Imam Ibn Hajar al Haytami. Nah, kalau al Haytami ini yang beliau yang benar-benar alim lah dari kecil lah. Sedangkan Imam Ibn Hajar al Asqalani yang dulu ceritanya mondok beliau. Terus kemudian mungkin putus asa, sulit belajar nggak masuk-masuk. Akhirnya beliau memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halaman. Lah, di tengah perjalanan teman-teman, beliau itu kemudian mendapati cuaca hujan. Jadi beliau terpaksa meneduh di sebuah gua. Lah, di gua tersebut kemudian beliau berteduh, sambil berteduh beliau duduk di atas sebuah batu.
melihat ke arah yang lain, beliau melihat ada sebuah bongkahan batu juga. Batu tersebut teman-teman, jadi ceritanya itu ketetesan dari atasnya. Di atas gua itu kan mungkin kalau teman-teman suka nonton film SpongeBob, kan kadang-kadang ada tuh, ada batu, kemudian di bawahnya ketetesan air dari atas tuh. Nah, modelan gitulah kurang lebih lah. Itu jadi beliau melantik, oh batu ini ketetesan terus. Yang awal batu ini kokoh keras. Wah, tahu sendiri kan kalau teman-teman tahu batu kan batu. Nah, batu itu keras atas. Itu saking ketetesan terus menerus, ketetesan air terus menerus. Lama kelamaan batunya jadi retak pecah, jadi berlubang ujung-ujungnya. Beliau berpikir, wah, batu yang kerasnya kayak begitu aja bisa dihancurkan, bisa kemudian berlubang, bisa kemudian bolong. Kalau terus-menerus dikasih air, terus-menerus ketetesan air, apalagi otak saya yang setiap hari diajarin ilmu, masa nggak bisa. Akhirnya setelah terjadi peristiwa itu, melihat kejadian itu, beliau memutuskan kembali ke pondok, dan ya seperti yang kita kenal sekarang, beliau menjadi ulama besar ya. Karya tulisnya banyak di mana-mana, terkenal namanya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya, kalau cerita saya ada yang salah atau mungkin kurang pas atau kurang tepat, mohon koreksinya saja teman-teman. Saya juga baru belajar, namanya juga manusia, alinsanu wal khata'wan nisyan. Kalau yang baru viral mah, kalau yang baru viral mah, namanya juga manusia, bukan nabi boy ya. Jadi santai aja. Ya begitu. Pokoknya kalau cerita saya tadi kurang pas atau kurang lengkap atau gimana ya, mohon koreksinya. Nomor 5, isim yang dibaca rafa'i nomor 5 adalah isimnya kana wa akhwatiha. Seperti contoh, kana zaidun qaiman adalah lafaz kana zaidun qaiman, kana kalimah fi'il madi, sebab patut tatani sakinah, mabni atau mu'rab, mabni sebab tidak bisa berubah. Kana mabni apa? Mabni fathah, sebab tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik. Cukup, sigotnya nanti. Oke. Kang, kok nggak sekalian aja Kang? Sabar, sampai diterangin aja mungkin pusing, bulat, semeraut. Apalagi langsung sigot. Sigot itu, Pak pernah bilang, salah satu pembahasan di Arba'in yang memaksa kita untuk berpikir keras adalah sigot. Jadi sigot mungkin nanti dulu teman-teman ya. Tapi saya kasih tips nih. Pokoknya teman-teman nanti kalau mencari sigot itu caranya harus buka kamus. Lah, berhubung pakai kamus kitab itu kelamaan, makanya caranya pakai Google. Misal ada lafaz kana, teman-teman bisa langsung kana mu'jam itu di Google. Atau mungkin yang masih baru, yang mungkin bingung, bisa download Kamus Arab Indonesia. Itu insya Allah di situ lebih mudah lah buat kita yang masih baru. Kana zaidun qaiman, zaidun kalimah isim, sebab tanwin dan musnad ilaih. Musnad ilaihnya berupa isimnya kana. Di kana apa zaidun ini namanya isimnya kana. Sedangkan qaiman namanya khobarnya kana. Zaidun kalimah isim sebab tanwin dan musnad ilaih. Murab atau mabni? Murab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Zaidun, zaidan, zaidin. I'rabnya rafa. Sebab isimnya kana wa akhwatiha. Jadi teman-teman, kana itu bukan cuman sendiri, cuman ada akhwatiha. Kana dan saudara-saudaranya. Nanti akan dibahas lengkap di pembahasan tentang amil nawasikh atau amil yang merusak susunan mubtada dan khobar. Jadi saya kasih sedikit. Akhwatnya kana itu ada 13. Apa saja? Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, ma, zalaman, pakama, patiama, barihama, dama. Kang, kok sampean kalau bacain arba'in, menerangkan arba'in kok cepet banget? Nggak tahu ya. Waktu itu juga ada pernah tuh yang ngechat ke nomor WA saya, Kang, kok bisa sih Kang? Santai baru itu kalau satu orang cepet, masya Allah, kalau hafalan cepet banget. Ya mungkin karena kami terbiasa kan, kami itu kalau ngaji sama Pak Yai itu teman-teman, wah saking serunya, saking lazatnya kami ngaji tuh. Wah misalkan ditanya huruf jar ada 19, sebut kami la anala firbo. Saking cepatnya, saking lazatnya, dan saking sudah terbiasanya. Teman-teman juga nanti kalau sudah terbiasa pasti bisa dengan cara dibiasakan. Gimana caranya dibiasakan? Caranya dibiasakan itu dengan cara dipaksa. Bisa karena terbiasa. Terbiasa karena dipaksa. Jadi kalau ada isimnya kana itu dibaca apa? Termasuk isim yang dibaca rofa. Yang nomor 6 adalah khobarnya inna. Kalau tadi kana isimnya, kalau inna khobarnya. Misalnya ada lafaz inna zaidan qaimun. Zaidan di sini namanya isimnya inna. Isim ini itu dibaca nasab. Sedangkan qaimun namanya khobarnya inna. Lah khobarnya inna ini dibaca rofa. Ada lafaz qaimun, qaimun kalimah isim. Sebab
tanwin. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Qaimun, qaiman, qaimin. I'rabnya rafa. Sebab khobarnya inna. Lah, inna juga punya teman-teman. Punya teman-teman apa? Punya saudara-saudara. Kita dibahas di halaman 51 juga. 51. Iya, 51 tentang amil wasif. Jadi inna kalau tadi kan kana akhwatnya ada 13. Kalau inna akhwatnya ada 6. Sebutkan inna anna lakinna anna laitala anna. Ini mah ada di halaman ke 6 juga ada. Ya, teman-teman bisa cek aja di halaman ke 6. Jadi kalau kita menemukan ada isimnya kana, ada khobarnya inna, itu dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa yang terakhir adalah tabi lil marfu. Tabi itu adalah ikut lil marfu pada isim yang dibaca rofa. Tabi lil marfu ada. Nih. Tabi lil marfu ada 4. Sebutkan naat atau tokid badal. Naat ada 2. Sebutkan hakiki sababi. Ataf ada 2. Sebutkan nasak bayan. Taukid ada 2. Sebutkan lafzi maknawi. Badal ada 4. Sebutkan kol min kol badu min kol istimal gholat. Ini pembahasan tentang tabi dibahas lengkap secara full. Contoh-contohnya, macam-macamnya nanti dibahas di halaman ke 52 dan 53. Pokoknya kalau kita menemukan di antara 7 ini teman-teman, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, ismnya kana wa akhwatiha, khobar inna wa akhwatiha, dan tabil marfu, naat atau taukid badal, maka semuanya itu termasuk isim yang dibaca rofa. Fahim tuh? Nah, setelah pembahasan tentang isim dibaca rofa, di sini ada kolom kecil teman-teman tentang isim-isim yang mabni. Ini nanti ada kolom ini loh, kotak ini loh. Lah, ini nanti ada di 25 ada, 26 ada, 27 ada, dan juga di halaman ke-34 juga ada. Jadi teman-teman ya, dihafalkan. Karena kalau kita mau mengetahui isim tersebut kira-kira mu'rab atau mabni, caranya gampang. Caranya hafalkan isim-isim yang mabni. Saya ada juga cerita kenapa Pak I pernah bilang. Jadi Pak itu pernah bilang, kamu itu kalau mau hafal isim, kalau mau tahu ini isimnya mu'rab atau mabni, cukup hafalkan isim-isim yang mabni. Yang asli ada juga teman-teman cerita alasan kenapa kita tuh kok ngapalinnya mabni. Padahal kan yang sering keluar yang mu'rab, ada nanti ceritanya. Nanti mungkin saya ceritain besok atau kapan-kapan lah. Jadi biar teman-teman penasaran gitu ya. Jadi isim-isim mabni. Isim-isim mabni ada 11. Sebutkan isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, isim ala berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah maksudah, adat merokap, qablu ba'du ghairu yang mudhof ilaihnya dibuang. Alhamdulillah. Teman-teman ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau penjelasan saya kurang jelas, atau mungkin teman-teman nggak paham, atau mungkinnya terlalu belepotan. Ya, mohon maaf, namanya juga manusia, bukan nabi boy ya. Jadi teman-teman mungkin kalau masih belum paham atau ingin mendengarkan keterangan lebih lanjut atau mau tanya-tanya, bisa langsung chat di nomor ya saya 0857 7179 7424. Dan bagi teman-teman yang mungkin pengen gitu punya kitab arba'in tapi nggak mau PDF-nya, maunya kitabnya aja, bisa chat juga di nomor WA saya. Nanti mungkin bisa saya kirimkan dari sini ya. Insya Allah kalau kitab arba'in mah murah teman-teman ya, nggak mahal insya Allah ya. Teman-teman pasti bisa beli semua. Mungkin soalnya kemarin ada tuh orang sosial media teman-teman ada yang nanya ke saya, Kang, saya mau kitab arba'innya bisa Kang? Oh bisa nih, saya kirim PDF-nya. Oh jangan PDF Kang, kitabnya bisa Kang, beli di mana ya? Oh baru saya bilang ya segala macam bisa ke saya nanti ya. Nanti bisa mungkin saya kirimkan dari sini atau gimana, nanti bisa saya urus. Soalnya kalau di TikTok sama di Shopee sebenarnya banyak. Cuman kadang-kadang harganya Masya Allah. Ya mungkin nanti kalau bisa di saya insya Allah lebih miring insya Allah harganya ya. Dan juga buat teman-teman supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan juga di share, like, share, and comment, dan dibagikan teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok, bisa di like dan bisa dibagikan ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Semoga sedikit manfaat barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.